Halo teman-teman developer, di video kali ini kita lanjut dengan mengenal sedikit lebih dalam tentang span. Kembali mengingat, span adalah fitur unggulan dari tracing yang mana dia adalah sebuah unit kerja dalam tracing yang merepresentasikan periode waktu, pada dasarnya mirip seperti function call, namun dengan metadata terstruktur. Beberapa hal menarik yang bisa berupa span dalam program kita diantaranya ada proses dari HTTP request, query database, reading file, computing result, handling event, dan yang lain sebagainya. Aspek yang kita dapatkan dari span ini berupa kita bisa mengetahui berapa lama durasi dari sebuah operasi berjalan, juga untuk melihat proses berjalan dari dalam proses yang lain atau nesting, memasukkan konteks apapun yang bisa dibaca pada codebase yang berjalan. Kita sudah tahu kalau untuk membuat span ada dua macam cara. Yang pertama adalah cara manual dan juga dengan instrumen atribut seperti yang sudah dijelaskan singkat di video sebelumnya. Sekarang kita coba lihat lebih lanjut apa saja yang bisa kita lakukan dengan span. Pertama, kita coba lihat span hierarchy. Span bisa nested di dalam span yang lainnya. Seperti contoh kode yang saya buat di sini. Di sini kalau teman-teman perhatikan, saya buat cukup sederhana dan ini tinggal saya sematkan saja di main function dengan handle request. Saya kasih ID misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Di contoh ini kita akan melihat informasi dari handle request seperti ini. Misal saya running cargo run. Ya, tampak di sini. Dan untuk melihat hierarkinya di sini, kita bisa fokus pada simbol titik 2 yang teman-teman lihat di sini. Simbol titik 2 di output ini yang mana memisahkan antara parent span dan child span. Oke, child span akan mewarisi dan menampilkan konteks dari parent span. Itu perlu kita ketahui. Dengan ini juga kita bisa melihat seluruh stack trace dari span seperti itu. Misal kita punya aplikasi yang menghandle request, maka kita akan melihat hierarki seperti misalnya kalau saya buatkan di sini itu kayak request ID misalnya begitu ya. Ini adalah ABC, lalu di sini authenticate. Misalnya di sini user ID-nya 12345, dan kemudian misalnya lagi di sini hierarki berikutnya database query misalnya. Di sini adalah tabel user misalnya begitu ya. Dan mungkin yang terakhir itu ada kayak bukan kayak sih, tapi ya connection pool harusnya di sini. Connection misalnya ID-nya itu 4 misalnya. Nah, jadi hierarkinya lebih kurang seperti inilah contoh sederhananya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita membuat program ataupun fungsi. Ya, saat kita membuat program ataupun fungsi, mungkin kita tidak tahu nilai untuk field yang saat kita membuat span itu kita tidak ketahui begitu kan nilainya berapa ataupun nilainya apa. Nah, untuk hal ini kita bisa gunakan yang namanya deferred field recording seperti itu. Misal kita buat contohnya sini saya langsung modifikasi atau saya ubah aja begitu. Di sini saya misal tambahkan ini saya duplikat aja ya. Fungsi yang namanya expansive operation lah, seperti itu. Saya kasih input dengan string slice, dan ini adalah result string, ini static str. Lalu di body functionnya kita buat variable start, misalnya std time instant now, dan kemudian saya buat let result if input is empty, is empty, kemudian kita kasih error dengan pesan empty input begini, dan juga else okay, dengan format makro isinya itu proses si inputnya ya begini, dan tinggal kita tambah di sini itu tracing span current, kita chain dengan record. Oh ya, saya ada yang tertinggal di sini, harusnya saya sematkan dulu field dengan result mungkin dan duration millisecond seperti ini. Field value di sini kita kasih result sesuai dengan yang di atas, kemudian tracing field ini field display format makro di sini
kemudian result. Ya, seperti ini. Tinggal yang chaining berikutnya adalah field duration millisecond dan value-nya adalah start elapse as millis as U64. Yap, seperti ini. Dan ini bisa saya komentar saja. Dan di atas ini tinggal saya modifikasi seperti, oh ini sama, levelnya info saja, nggak apa-apa. Kemudian mungkin kita tambahkan di sini tracing info running expensive operation with valid input. Ya, input. Ini input. Kemudian kita match di sini expensive operation-nya, misal test data. Lalu result. Ini tracing info success, yang mana dia adalah resultnya, dan juga di sini error. Ini adalah A saja misal. Lalu info di sini kita kasih misalnya error. Ya, seperti ini saja, cukup sederhana. Dan kemudian kita tambahkan di sini, ini kita new line dulu, running expensive operation with empty input. Dan ini kita kosongkan, ini sukses dan errornya sama seperti ini. Saya save. Sebentar, tracing instrument expected string. Oh ya, sorry, ini belum saya return. Yap, seperti ini jadinya. Dan kemudian juga ini perlu saya perbaiki dulu sebentar. Yap, ini tertinggal. Baik, jadi di kode ini kita deklarasikan itu field yang akan direcord nantinya. Si field duration ms result di sini, ini adalah initial value-nya kosong ya. Kita buat logic sederhana di sini. Untuk pengecekan jika inputan itu kosong. Di sini kita lakukan. Kemudian dengan tracing span current yang di sini kita ambil active span saat ini, yaitu dibuat oleh instrumen yang sudah kita sematkan di sini, di atas ini. Lalu kita chaining juga dia dengan record yang di sini, yang kita peruntukkan ke field yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Di situ kita bisa dengan mudah mengetahui atau menempatkan lah begitu value yang sebenarnya. Kalaupun saya running cargo run di sini, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Untuk contoh kode yang expensive operation ini terkait dengan field, deferred field. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini contohnya cukup sederhana. Kita bisa manfaatkan deferred field recording dengan contoh semacam ini, begitu. Dan yang pasti contoh kasus lain untuk layaknya contoh yang sudah saya buat di sini itu mungkin kasus seperti kita tidak tahu value yang harus ditentukan, misalnya kayak di sini itu ada duration millisecond yang perlu adanya waktu tunggu begitu, dan mungkin akan berbeda di beragam jenis mesin yang menjalankan programnya. Lalu juga untuk value yang bergantung pada hasil dari fungsi itu sendiri, misalnya si result kalau di sini di contoh ini. Juga mungkin saat kita melakukan komputasi yang kita tahu ada kemungkinan akan memakan waktu, sebagaimana contoh dummy function di sini. Kita hanya lakukan pada saat span aktif saja, bukan sepanjang program berjalan, seperti itu. Dan yang terakhir, span memiliki 3 macam relationship, di antaranya ada child follows from dan explicit parent. Untuk child yang pertama itu adalah bentuk defaultnya, seperti itu ya. Jadi child itu bentuk defaultnya. Contohnya sangat mudah sekali. Ini saya modifikasi dulu dan saya komentar di sini. Dan di sini tinggal saya modif seperti ini saja. Ini kita buat parent misalnya, kemudian tracing
info span-nya kita kasih parent misalnya begitu, lalu let guard, ini kita langsung ke contoh ya, enter, lalu tracing info di sini inside parent span begini. Kemudian saya bisa duplikat di sini, tinggal kita ganti dengan child, variabelnya tidak lupa ini child begini, inside child span. Oke, tinggal kita drop. Ini mungkin saya kasih ya child guard aja ya biar membedakannya. Ini drop pertama adalah child guard di sini, dan tracing info itu bisa menjadi kayak back in parent span seperti ini. Tinggal saya duplikat, drop lagi untuk yang guard biasa, yang parent, sorry. Ini outside, harusnya outside all spans. Ya. Jadi di sini parent haruslah terlebih dahulu dalam kondisi entered. Ini mungkin untuk ini saya hapus biar warningnya nggak kelihatan. Ya, di sini parent haruslah terlebih dahulu dalam kondisi entered ya, sebelum child-nya dibuat. Dengan demikian child akan mendapatkan konteks yang tersedia secara otomatis. Kalaupun kita running itu hasilnya fine-fine aja sih. Akan seperti ini, begitu. Ini adalah contoh alurnya, seperti itu ya. Dan kemudian follows from, ya tadi saya sebutkan ada child follows from, dan juga expected parent. Dan kemudian ada ada follows from. Jadi contoh follows from itu sangat-sangat sederhana. Gimana ya, mungkin ini ya mungkin saya modifikasi saja langsung di sini ya untuk yang follows from ini. Ini saya komentar mungkin. Ya, saya komentar saja tidak apa-apa. Begini. Oke, langsung saya define di sini. Ya, mungkin di sini aja, di sini. Langsung di sini aja. Kita kasih info misalnya untuk sampel message queue processing mungkin sederhananya. Misal starting message queue ya, ini tracing harusnya tracing info, kita buat producer span tracing info span, ini adalah produce message ID-nya di sini 12345, kemudian kita let guard producer span di sini enter, kemudian tracing info kita di sini producer creating message misalnya begitu ya, lalu producer di sini serializing payload, kita tambahkan di sini thread sleep dengan std time duration from millisnya mungkin 50 lah. Oke, lalu tinggal kita kopas yang ini, kita kasih pesan di sini message sent to queue seperti ini. Oke, and kemudian saya mungkin butuh ini deh, ini saya taruh di sini, kita kasih pesannya itu message in transit misalnya through queue, dan kita kasih lagi di sini misal 100 lah begitu, kita kasih jeda sedikit, dan kemudian ini saya kopas, ini adalah bukan producer lagi, ini producer, dan di sini adalah producer juga. Yap. Lalu di sini itu adalah tentu consume, sehingga di sini consume message ID-nya sama, and di sini ada consumer span-nya itu follows from namanya, producer span di sini.
barulah kita buat yang sama. Ini let guard-nya. Ya, kalau kayak tadi dia akan error. Dan di sini consumer span, enter. Lalu pesannya kita ganti saja consumer message received from queue. Dan karena tadi serializing berarti di sini deserializing. Lalu sleep-nya ya mungkin kita naikin sedikit ke 80 lah, 90, 80 ya boleh. Kemudian tinggal di sini ini consumer deserializing. Lalu juga di sini pesannya consumer processing message misalnya ya, untuk alurnya begitu. Dan ini adalah consumer message processed successfully. Oke. Dan kemudian tinggal saya tambahkan lagi di sini, itu misal processing, tetapi kalau untuk message berikutnya ya nggak apa-apa, ini mungkin satu sampel ini saja, seperti ini. Oke, ini kalau saya save, baik, tidak ada isu. Mungkin ini saya hapus warningnya. Kemudian tinggal saya running cargo run. Seperti ini, maka hasil yang tampak lebih kurang seperti ini untuk kasus follows from. Jadi di contoh ini, second span, begitu si consumer, itu terjadi setelah first span, atau si producer span, pada posisi close. Itu intinya dia ketika first span atau di sini producer span-nya itu posisinya close, begitu ya. Dan tentunya juga si consumer atau second span ini dia tidak nested, tapi di sini kan kita manfaatkan follows from, begitu. Nanti ini cukup mudah kok, dan teman-teman bisa akan temukan hal semacam ini nantinya. Dan yang terakhir itu adalah si explicit parent. Jadi ada yang terakhir explicit parent. Dan untuk explicit parent itu juga cukup sederhana sekali. Jadi misal ini saya komentar lagi saja, tidak apa-apa. Dan kemudian di atas ini saya langsung buat parent semacam ini ya, tracing info span. Ini adalah parent. Lalu let child di sini tracing info span parent. Sorry, ini harusnya parent. Ya ini benar sih, harusnya parent. Kemudian ini adalah child. Kita kasih seperti ini. Oke. Kemudian misal saya buat guard di sini, childnya saya enter. Kemudian tracing info saya kasih di sini, pesannya inside child span. Oke, inside child span, dan di sini bawah sini saya kasih parent di sini inside parent span. Saya save. Oke. Dan untuk bentuk explicit parent yang di sini, di contoh ini, seluruh konteks yang ada akan di bypass, sehingga si parent tidaklah perlu dalam kondisi entered seperti itu. Kalaupun saya running, hasilnya ya akan tampak seperti ini. Dia yang untuk inside child dan juga inside parent. Dan poin penting di sini, kalau teman-teman perhatikan di bagian sini ada sedikit beda begitu. Umumnya kita akan nanti selalu gunakan yang child relationship, begitu ya. Akan tetapi explicit relationship yang ini itu akan sangat membantu untuk kode yang berkaitan dengan asinkronus maupun semisal spawning task, begitu. Jadi ya saya kira itulah beberapa hal terkait span yang perlu kita ketahui. Teman-teman bisa lanjut melihat detailnya terkait informasi yang sudah saya sampaikan sedikit di sini melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Sekian dulu, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.